Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Dwi Triwarno. Saya salah satu mahasiswa dari STIE STMB. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah penarikan tenaga kerja, usaha untuk mencari tenaga kerja dari sumber yang sudah ada sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Menurut Sandang PS 2009, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang capable untuk dipekerjakan dalam dan oleh organisasi. Rekrutmen sangatlah penting karena suatu perusahaan pastilah membutuhkan seseorang atau membutuhkan SDM, sumber daya manusia yang sesuai atau mumpuni kemampuannya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Sebelum melakukan rekrutmen, biasanya setiap tenaga kerja yang datang akan diberi 3 hal. Yang pertama, ditawarkan tentang menawarkan atau menginstruksikan lembur overtime kepada setiap calon tenaga kerja. Yang kedua yaitu subkontrak atau alih daya. Yang ketiga yaitu pemberian kerja sementara. Pasti sebelum menjadi pegawai atau tenaga kerja dalam suatu perusahaan pasti akan diberi kerja sementara. Secara garis besar, proses rekrutmen itu ada 3. Yang pertama adalah para pelamar atau sampai dengan pekerja mengajukan lamaran kepada perusahaan. Selanjutnya diolah atau dikelola oleh tugas unit pengelola sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu tugasnya mendasar pada perencanaan yang telah ditetapkan. Yang tadi itu pemberian kerja sementara. Di sini rekrutmen terbagi menjadi 2, yaitu rekrutmen internal dan juga rekrutmen eksternal. Maksudnya gimana? Rekrutmen internal adalah penarikan atau mencari tenaga kerja yang baru, tapi mencarinya di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan eksternal itu kebalikannya, mencari atau menarik tenaga kerja dari luar perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rekrutmen internal. Yang pertama, caranya yaitu job posting atau menawarkan pekerjaan kepada setiap tenaga kerja yang sudah ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, referensi pegawai. Nah, maksudnya di sini sederhananya atau mudahnya adalah contoh saya sebagai staf dalam suatu perusahaan. Nah, saya memiliki bawahan-bawahan dalam bidang saya, divisi saya. Contoh, di perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja baru di bidang contoh operasi. Nah, saya mengajukan sebagai staf anak buah saya untuk menempati tempat yang kosong tersebut tentang divisi operasi tersebut. Nah, disitulah referensi pegawai. Selanjutnya itu rencana suksesi atau pergantian, rolling antara satu tenaga kerja dengan tenaga kerja yang lain. Tujuan diadakannya rekrutmen internal
ada beberapa tujuan. Di sini yang pertama itu meningkatkan semangat para pekerja. Selanjutnya, menjaga kesatuan keharmonisan di antara tenaga kerja yang satu dengan yang lainnya, di antara divisi yang satu dengan divisi yang lainnya. Dan ketiga, yaitu memberikan motivasi kepada setiap tenaga kerja yang sudah ada. Dan selanjutnya itu memberi reward atau penghargaan kepada setiap tenaga kerja yang memiliki potensi mumpuni atau sesuai target. Di balik tujuan rekrutmen internal, di rekrutmen internal ini juga ada keuntungan dan juga kelemahannya. Nah, keuntungannya adalah lowongan atau kekosongan hierarki organisasi akan cepat terisi. Nah, selanjutnya adaptasi cepat karena mengisi tenaga kerja yang kosong dengan tenaga kerja yang sudah ada atau sudah kenal dengan lingkungan dan budaya perusahaan tersebut. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya menghambat gagasan baru, karena yang tadi mengisi kekosongannya dengan tenaga kerja yang sudah ada atau pergantian. Kenapa bisa menghambat gagasan baru? Ya, karena setiap tenaga kerja memiliki potensi, memiliki ide-ide yang berbeda. Karena mengisi kekosongan dengan pekerja atau pegawai yang sudah ada, otomatis ide-ide atau gagasan-gagasan tidak akan muncul yang baru. Berbeda lagi kalau sekiranya kita merekrutmen eksternal dari luar. Nah, kan orangnya pun berbeda lagi, maka gagasan atau ide-ide baru juga akan muncul. Kelemahan selanjutnya itu dapat menimbulkan konflik bila penempatan salah. Nah, contoh maksudnya konflik itu perpecahan atau minimal debat antara satu tenaga kerja dengan tenaga kerja yang lain yang merasa tidak cocok lah dengan bidang si dia yang mengisi kekosongannya. Selanjutnya, karakter tidak baik akan terbawa. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekrutmen eksternal. Di sini rekrutmen eksternal saya ulangi lagi, yaitu mencari tenaga kerja dari sumber yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, namun tidak mencari tenaga kerja di dalam atau di perusahaan tersebut, melainkan di luar perusahaan. Nah, ada sumber-sumber rekrutmen eksternal, beberapanya yaitu sekolah, SMK atau SMA sederajat, selanjutnya perguruan tinggi, perusahaan lain, maupun pengangguran. Nah, di sini ada beberapa metode untuk melakukan rekrutmen eksternal. Salah satunya memasang iklan, employment agency, acara khusus atau seminar, atau juga magang, ada juga asosiasi profesi dan lain-lain. Tujuan dilakukannya rekrutmen eksternal salah satunya yaitu memperoleh gagasan baru yang tadi itu. Gagasan baru karena datangnya tenaga kerja yang baru ke suatu perusahaan. Selanjutnya, mencegah timbulnya persaingan. Ya. Balik lagi, di sini juga di rekrutmen eksternal ada keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungan
Kesalahan dalam pengisian jabatan dapat dihindari. Kualifikasi tenaga kerja lebih terjamin karena yaitu rekrutmen eksternal yang baru, tenaga kerja yang baru memiliki keahlian atau kemampuan dalam suatu bidang yang khusus, maka penempatan tenaga kerja baru itu tidak mungkin atau jauh dari kata salah penempatan. Makanya tidak akan adanya konflik atau perselisihan di antara para pekerja. Kelemahannya itu yang satu, waktu yang lama. Sudah pasti waktunya pasti lebih lama daripada rekrutmen internal. Selanjutnya, biaya pasti lebih besar rekrutmen eksternal karena bedanya saja, sederhananya saja gini. Rekrutmen internal tidak perlu adanya iklan atau acara-acara khusus. Sedangkan rekrutmen eksternal pasti ada iklan. Di antara biaya tanpa iklan dengan iklan juga sudah beda. Makanya rekrutmen eksternal akan memunculkan biaya yang membengkak. Salah satu hal yang harus diperhatikan tentang rekrutmen ini yaitu evaluasi penarikan tenaga kerja. Yang pertama, jumlah penawaran yang ditawarkan perusahaan kepada tenaga kerja baru berapa jumlahnya. Yang kedua, jumlah pelamar. Kita juga harus menyesuaikan atau menghitung berapa jumlah pelamar yang ada. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja yang diterima. Nah, tenaga kerja yang diterima pasti lebih sedikit atau tidak lebih atau tidak pas dengan jumlah pelamar. Nah, di sini ada kendala dalam rekrutmen. Pasti ada saja. Yang pertama, faktor organisasional. Yang kedua, faktor selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang seleksi. Apa sih itu seleksi? Sederhananya begini. Dikarenakan tadi ada evaluasi tentang penarikan tenaga kerja, memperhatikan jumlah penawaran, jumlah pelamar, dan juga jumlah tenaga kerja yang diterima. Seleksi ini adalah sederhananya menyaring tenaga kerja yang mengajukan diri. Nah, itu sederhananya. Proses seleksi ada beberapa, yaitu kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam perusahaan membutuhkan berapa tenaga kerja untuk mengisi dalam suatu divisi. Kemudian tentukan standar kualifikasi, tentukan juga kualifikasi individual seperti apa, dan juga alat seleksi. Karakteristik tes, standarisasi, objektivitas, norma, dan juga validitas. Selanjutnya di sini ada teknisnya seleksi. Yang pertama, tes kemampuan kognitif. Selanjutnya, tes kemampuan psikometrik, tes sampel pekerjaan yang tadi diberikan pekerjaan sementara sebelum benar-benar diterima sebagai tenaga kerja atau pegawai di suatu perusahaan. Selanjutnya, tes kemampuan pekerjaan, seberapa mampunya dia dalam menjalankan atau mengerjakan tugas. Tes minat kejuruan,
tes kepribadian, apakah dia memiliki tes kepribadian, tes penyalahgunaan obat. Nah, kelanjutan dari kedua proses rekrutmen dan juga seleksi, ada yang namanya wawancara atau interview setiap calon tenaga kerja yang lulus melewati setiap tahap, maka akan bertemu dengan yang namanya wawancara atau interview. Apa sih tujuan dari wawancara? Yaitu memilih tenaga kerja yang paling sesuai dengan klasifikasi perusahaan, menyampaikan informasi tentang organisasi, karena setiap anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan haruslah mengetahui informasi-informasi garis besar tentang organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, memastikan bahwa calon tenaga kerja yang dipilih betul-betul minat, betul-betul mempunyai kemampuan yang sesuai dengan klasifikasi perusahaan. Nah, isi dari wawancara adalah prestasi akademik, dia lulusan apa, pengalaman kerja dia sudah di mana saja, mempunyai pengalaman atau tidak, kompetensi interpersonal, kualitas pribadi, kesesuaian organisasi. Ditakutkannya melenceng lah atau memiliki sifat-sifat atau kepribadian yang kurang pas atau akan bertentangan dengan budaya lingkungan organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Pedoman wawancara: prasangka, emosional, ciptakan suasana yang bersahabat dengan calon tenaga kerja. Selanjutnya akan ada proses pengujian kesehatan untuk menentukan atau mengidentifikasikan kesehatan fisik calon tenaga kerja tersebut. Apakah dia memiliki cacatan? Jadi begitu kesimpulan dari pembahasan tentang rekrutmen dan juga seleksi, yaitu suatu perusahaan sangatlah penting atau pasti melakukan yang namanya rekrutmen dan juga seleksi. Karena apa? Apabila sederhananya gini aja, apabila perusahaan ingin melanjutkan terus berlanjut, tidak mau berhenti dalam mencapai tujuan atau target, maka sudah sewajarnya melakukan rekrutmen atau penarikan tenaga kerja baru, karena manusia sifatnya menurun sesuai dengan tambah usia, sesuai dengan tambahnya umur, maka akan ada hal-hal yang berkurang. Salah satunya tenaga fisik SDM tersebut atau mental tenaga kerja tersebut pasti akan akan berkurang sesuai tambahnya umur, dan juga akan menimbulkan mental yang berbeda apabila terus-menerus adanya konflik atau perselisihan di antara para pekerja atau para pegawai. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang tidak baik untuk diucapkan atau ada kekeliruan atau kesalahan dalam pembahasan. Mohon saya tegurannya, kritiknya, dan juga solusinya saya akan terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.